Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalem. Beberapa hari yang lalu saya misa di lingkungan, lalu bacaannya saya coba untuk saya terangkan dalam homili dan di situ terjadi tanya jawab. Saya bertanya, umat biasanya menjawab. Apa poin pertanyaannya? Menjadi murid Kristus. Bagaimana kelak kita kembali kepada Tuhan dalam kemuliaannya. Lalu saya tanya, caranya bagaimana? Hidup baik, berbuat baik. Jawaban itu dari mana? Dari guru-guru agama dulu ya. Berbuat baik, terus hidup baik itu abstrak, saya mengatakan seperti itu. Kebetulan bacaannya waktu itu berkaitan dengan kebangkitan orang-orang benar dan seterusnya. Nah, kita merasa sekurang-kurangnya saya, hidup baik itu memang mudah kita ucapkan, tetapi tidak aplikatif ya, tidak serta-merta langsung bisa dijalankan. Nah, yang hendak saya katakan terkait dengan bacaan Injil hari ini adalah syarat-syarat mengikuti Yesus. Syarat-syaratnya itu tidak cukup kalau ya saya mau, ya saya bersedia. Meskipun rumusan ya saya mau, ya saya percaya, ini ada dalam ritus baptis. Apakah Anda percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya? Apakah Anda percaya pada Yesus Kristus dan seterusnya? Apakah Anda percaya pada Roh Kudus dan seterusnya? Apakah Anda bersedia mengingkari ataupun menghindari ataupun menanggalkan perbuatan setan dan seterusnya? Ya. Tapi itu kan sesudahnya belum tahu kan? Ya, saya percaya, ya, tidak serta-merta bisa berjalan. Maka bacaan Injil hari ini mengingatkan kita mengenai kesanggupan konkret. Ya. Apa itu kesanggupan konkret? Ya, jelas. Kalau mau mengikuti Yesus harus menanggalkan banyak hal. Dan banyak hal itu juga tidak konkret, tapi disebut tadi saudara-saudaranya, bapak ibunya dan seterusnya. Dan lebih konkret lagi apa? Bisa jadi cara pandang pribadi, cara berpikir pribadi. Maka Yesus tadi mengatakan, kalau mau mengikuti aku harus, bahasa Jawanya, tahu diri. Kenapa tahu diri? Lah dua hal tadi Yesus katakan,
Kalau mau perang, kira-kira mau kalah, ya syarat perdamaian apa? Kalau mau bangun rumah, anggaran RAPB-nya bagaimana? Jangan sampai nanti kalau tidak selesai ditertawakan. Artinya tahu diri, ngukur. Mau enggak kalau mengikuti Yesus seperti ini? Syaratnya seperti ini. Kalau ya, sampai mati, sampai diberkati jenazahnya, dibedi jenazah sampai wafat itu tadi. Harus ngukur. Sanggupkah kita? Pasti menjawab ya sanggup. Tapi butuh ujian. Minimal sabda Tuhan hari ini yang ditulis oleh Paulus begini: kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Setidak-tidaknya itu yang diusahakan hari ini. Kasih tidak berbuat jahat kepada manusia. Ini kan tidak mudah. Maka tadi saya mengatakan kalau mau mengikuti Yesus memang tahu diri dulu, ngukur. Tidak cukup mengatakan ya, tapi ternyata sabda-sabda Tuhan itu menuntut kita untuk jauh lebih, dalam arti jauh lebih konkret dari hidup sehari-hari. Mengasihi sesama, menanggalkan ego dan sekitarnya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.